Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Very good. Sebentar Bapak, kita undang lagi rekan kita. Satunya lagi. Okay. Okay. Halo, Assalamualaikum, Halo. selamat malam. Malam. Salam Akhirnya satunya bisa lagi. juga. Wani. Ani, Oke, kita manggilnya apa ini enaknya ya? Bapak atau ayah atau papa ini enaknya? Cuma panggil Papa Bala aja. Papa Bala, oke, Papa Bala. Bala. Oke, mantap. Terima kasih Papa Bala sudah bergabung di konten Bukan Orang Dalam ya, Emosi Jiwaku bareng Satrawon. Kita akan berbicara banyak tentang Anthony Jomabala dan juga anaknya juga Alta Bala nantinya. Oke, selamat Baik, malam semua teman-teman ya sudah bergabung. Malam. Yang bergabung ini adalah ayah dari Alta Bala. Sing karo mungkin tak keiro saiki. Timan takok-takok. Yang nggak tahu, ya, yang nggak tahu mungkin generasi zaman now mungkin nggak tahu karena ya Joma Bala ini, wah Papa Joma Bala ini terkenal zaman dulu nih, luar biasa. Oke, Oke, Gunawan, monggo. ya saya mau langsung ke pertanyaannya, Papa Bala Ya. ya, langsung ke pertanyaannya. Ya. Kita bicara soal awal-awal terjun di dunia sepak bola nih. Kan Papa Bala ini asalnya dari Liberia kan? Liberia. Ya. Kita tahu Liberia itu kalau di Indonesia dikenalnya itu Joshua. Kita kenal Joshua ya. Joshua ya, Christopher Wren. Nah, waktu di Liberia dulu, waktu pertama kali kenal sepak bola, kondisi di sana seperti apa, Papa Bala? Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Waktu masih kecil, masih remaja gitu. Gimana? Ya, waktu saya masih kecil di Liberia, sebenarnya saya hobi bola karena yang saya ingat dari dulu, dari sepak bola saya bisa lulus sampai SMA, saya tidak bayar sekolah karena dapat beasiswa lewat prestasi bola. So bola itu dari kecil sudah hobi saya, dan pas saya mulai main di liga-liga di Liberia, saya sampai masuk di Liga 1, saya pindah di Senegal. Saya pindah di Senegal. Dia di Senegal, saya main untuk klub namanya Union Sportive di Gores satu musim. Dan saya balik di Liberia, saya main untuk National Port Authority sebelum saya bisa datang di Indonesia. Itu cerita saya, karya saya mulai seperti itu. Memang jadi dapat beasiswa ceritanya ini dari kecil. Luar biasa. Nampaknya kalau kita bicara soal bakat-bakat pemain Afrika ini pasti dimulai dari nol ya, Papa? Ya, sebenarnya dari masalah bola kan di Afrika ya kita tahu semua ya. Ada bakat di situ, bibi-bibi muda seperti kita dulu masih muda. Gue tahu kan cara masalah main bola kan. Kalau kita nggak ada dukungan, support, susah betul untuk jadi. Tapi sebenarnya di Afrika itu orang sudah suka bola. Kita yang main bola sebenarnya dari kecil, sudah hobi dulu, baru ambil sebagai profesi kita. So itu yang bikin saya ambil untuk main bola. Iya. Papa sangat lancar bahasa Indonesia, Papa ini ya. Iya. Sebenarnya saya kenal sepak bola Indonesia. Sebenarnya saya kenal sepak bola Indonesia lewat satu teman saya namanya Stephen Weah. Waktu itu saya lagi main di Kamerun tahun 97. Saya main di Kamerun. Ada satu pemain top Piala Dunia Kamerun pernah main di Indonesia namanya Mambwa Keisa. Mambwa Keisa ya. Waktu itu Mambwa Keisa telepon di Kamerun untuk cari gelandang. Di situ teman saya Stephen Weah rekomendasi saya bilang tolong bicara sama teman kamu yang spot pemain di situ. Ada satu pemain Liberia, dia main untuk turnamen di Yaoundé. Coba dilihat. So waktu itu orangnya yang spot pemain itu dia lihat saya, dia yang kasih rekomendasi di Mambwa Keisa. Dia bilang oh ya, pemain Liberia itu yang dicerita Stephen Weah itu memang kualitas ada. Kamu bisa bawa di Indonesia. Seperti itu saya tahu negara Indonesia itu dari lewat sepak bola. Oh, begitu. Ya.
Lalu memang langsung relasi yang didapat karena memang koneksi Afrika dulu juga cukup banyak di era Liga Indonesia ya. Betul, betul, betul. Betul. Dan langsung memang berangkatnya ke Persita ya waktu itu ya? No, waktu pertama saya di Indonesia, saya di PSM Makassar. PSM Makassar. Oh, PSM dulu ya? PSM dulu. Ya, PSM. Tahun 98, waktu Liga lagi stop karena Full Madrid itu masalah reformasi negara Indonesia. So, tahun pertama saya di Makassar. Yeah. Oh, pertama ada kalau saya lihat ini 10 tim yang pernah dibela oleh Papa Antoni ya. Dan kebanyakan tim-tim besar. Ini luar biasa ini. Ya, kita mau bilang, kakak bilang luar biasa, alhamdulillah. Tapi saya tahu, zaman dulu kan untuk main di klub-klub besar seperti itu, pemain harus punya kualitas ya. Iya. Seperti contoh waktu saya... Ya. Gimana? Lanjut. Gimana? Seperti saya punya satu pelatih yang masih jadi saksi hidup, itu M. Basli. Pelatih M. Basli ya, pelatih pertama saya itu waktu itu Basli selalu cerita sama pemain. Setiap kali dia ketemu orang asing, pemain asing dari Liberia, dia selalu cerita sedikit. Kalian tahu Anthony Jumabala? Mereka bilang ya, dia bilang dulu dia datang di Makassar, PSM tim besar. Saya seleksi pemain 28 pemain, ada dari Amerika Latin, ada dari Eropa, ada dari Afrika. Saya jatuh pilihan dari Anthony Bala untuk temani Ishak Patari, Amr Ishak Patari waktu itu. Ya. Luar biasa. Satu yang saya ingat dari seorang Papa Antonio Jumabala adalah tendangannya yang keras itu. Itu memang berlatih dari kecil atau bagaimana itu? Papa Bala, cerita dikit dong. Itu masalah. Itu yang banyak orang masih bingung. Kenapa? Dulu kalau orang lihat saya di lapangan, saya lebih kelas. Karena saya punya jiwa memang tidak mau kalah. Tapi kalau saya sudah keluar dari lapangan bola, hati saya lembut sekali. Banyak penonton, banyak penonton sendiri bilang, Bala, kalau kita lihat kamu di pertandingan, seperti orang yang gila. Tapi kalau di luar lapangan, kamu memang... Kita lihat kamu baik, saya bilang no, bukan masalah so keras, tapi kamu tahu sepak bola adalah olahraga yang orang selalu tidak mau kalah. Itu jiwa saya, itu aja dulu orang lihat saya, karena dulu juga kita kan, zaman dulu kita main di Liga Indonesia kan lebih kelas sedikit. Waktu itu wasit belum melindungi pemain. So kalau waktu itu kamu main terlalu santai bisa dapat cedera parah. Itu yang bikin dulu setiap kali saya main dengan semangat full. Itu luar biasa. Memang di luar di dalam lapangan keras, di luar lapangan beda gitu ya. Beda ya. Karena kan di dalam lapangan itu kayaknya kayak berani untuk bertarung gitu loh. Ngeyel. Iya. Kayak saya. Iya. Betul. Gak apa-apa. Kita langsung coba bernostalgia sih. Bagaimana cerita Papa ini bergabung dengan Persebaya, padahal di sebelumnya bergabung dengan Arema. Siapa yang menawarkan dulu? Oke, ini cerita yang kamu tanya lucu sekali. Dulu saya di Arema, saya sudah jadi satu pemain asing yang disayang dengan Aremania. Kita sampai juara. Kita sampai juara. Tapi waktu itu kan sepak bola adalah change movementnya. Karena waktu itu pelatih yang bawa saya di situ waktu itu Benny dulu, dan kita prestasi sama-sama dia pindah. Ada pelatih baru yang masuk, Amaro Miro Jano Slovis sudah meninggal juga, dia pernah latih Persibaya juga. Waktu itu Jano masuk, ya itu seperti yang saya tidak mau cerita karena setiap pelatih ada karakter yang beda-beda kan. Waktu itu dia masuk kita yang sudah juara di Arema kayak Joe Carlos, Franco Hita, Imai Segi, dia minta pengurus untuk dia mau bawa pemain baru dia yang cocok di sistem dia. Itu cerita dia. So waktu itu kita di Malang, kita sering ada miskomunikasi antara Miro dan pemain-pemain senior yang sudah di Malang itu. So di situ ada manajemen manajemen panggil saya, dia bilang Anthony ini berat kita ambil putusan ini. Pelatih ini minta
kamu dan Joe Carlos dan Frank Heta harus diganti di karena tidak enak setiap kali kalian ada miskomunikasi antara kalian, tapi kita tahu kualitas kamu. Tapi kalau kamu pindah, kita yakin bikin janji sama kamu tahun depan kalau dia bukan pelatih, kamu balik di Arema. Iya. Lagi seru-serunya tadi. Seru-serunya tadi. Iya. Saya review lagi ya tadi pindah dari Arema ke Persebaya itu ada PSS Sleman, ada Persija, Persikabo ya. Iya, waktu itu dan Persibaya. Waktu itu. Nah, akhirnya Papa Bala memilih untuk Persebaya karena dengan bantuan agennya Alex tadi kalau nggak salah namanya ya. Iya. Ya, Alex itu Bamo. seperti itu. Ya. Alex Bamo. Nah, itu. Gitu. Terus akhirnya pindah ke Persebaya selama setengah musim itu kan? Setengah musim yang saya ingat waktu itu kena kartu merah waktu itu. Iya, karena waktu itu kartu merah saya itu saya sudah antisipasi. Karena Pak dulu kan di Arema Sotaji itu dia saya jadi pemain inti. Sotaji itu selalu jadi pemain ganti. So waktu itu dia main di Surabaya, saya tidak rasa kenapa dari awal pertandingan ya dia terlalu pancing dengan kata-kata yang tidak enak. Dan waktu itu juga saya orang satu pemain suka menang. Pertandingan waktu itu kita sudah berjanji untuk fight buat Persibaya. So waktu itu skor masih 0-0 kalau saya nggak salah. Skor yang masih 0-0. Saya lagi bawa bola dengan penetrasi ada foul. Oke, dia pegang bola, saya lagi mau main fast play karena mereka lagi buang waktu. So waktu itu saya mau main fast play, dia tutup bola. Tutup bola, saya dorong, wasit lihat sebagai foul. Wasit kasih kita 2 kartu merah karena wasit tidak mau pertandingan tension tinggi. Karena waktu itu antara Persibaya dan Arema. Tapi sebenarnya kartu merah itu bukan untuk yang kita main kasar atau apa. Karena saya mau main bola dengan cepat, dia tutup. Saya dorong dia untuk main fast play. Karena kita sudah, waktu yang sudah cukup untuk kita lagi. Waktu itu skor masih 0-0, Papi. Iya. Oh, itu yang terjadi. Itu ceritanya. Iya. Akhirnya kita seri. Akhirnya gimana? Seri ya, satu kalau nggak salah. Ya. Karena waktu itu mereka main banyak buang waktu itu. Banyak buang-buang bola, ya betul. Dan Papa Bala tahu nggak kalau Sutaji itu mantan pemain Persebaya juga? Tahu kita semua teman kan. Kita semua teman. Sutaji teman. Saya tahu dia sebelum di Arema dia pernah di Persibaya. Tapi Papi, tahu kan sepak bola kalau kita sudah pakai kostum klub ya, sebenarnya kita harus all out buat klub itu. Saya salah satu orang yang, saya punya salah satu contoh lagi, seperti saya dari Persibaya Arema. Dari Arema Persibaya. Saya ingat waktu saya di Persita, saya jadi satu pemain liga di Persita. Saya sudah 4 musim di Persita. Tapi waktu itu, saya sudah buat semua maksimum untuk tahan lama di Persita. Tapi waktu itu ada tawaran, kontrak saya sudah habis. Ada tawaran dari Persikota. Saya pemain punya mental kuat. Saya tahu rival yang Persita dan Persikota tidak sembarangan. Ada tawaran dari Persikota dari Pak Rahman tahun 2004, Coach Rahman Damawa. Dia bilang, Bala, kita punya target tahun ini, kita lagi bangun the dream team. Waktu itu ada pemain tim nasional Indonesia hampir semua di Persikota waktu itu. Kalau kamu mau, saya suka dengan cara kamu main, kamu orang yang fight, saya mau kamu. Saya bilang, oke, kontrak saya di Persita sudah selesai, saya mau. So dia, waktu itu saya kontrak di Persikota. Saya lebih untuk main. Tapi karena jauh dengan sistem change of weather, ganti cuaca, saya jatuh sakit. So, waktu itu saya balik di Indonesia cuma 2 hari, Persita dan Persikota harus main. Saya bilang sama coach, saya sakit. Coach bilang, Anthony, seperti yang penonton pasti bilang kamu takut main lawan Persita. Saya bilang, no coach, kita doa. Saya bilang sama coach, kita doa, kalau kondisi saya bagus, saya pasti mau main besok. Benar-benar pertandingan itu kita kalah Persita 2-0, saya yang bikin gol pertama dari free kick. Dari bola mati jauh.
Saya ambil langsung masuk. Luar biasa itu, papi. Saya 2 tahun di Tangerang. Mobil saya di mana-mana hancur. Itu hebat di Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Klub-klub Indonesia. Betul ya. Tapi yang unik ya, Bung Oscar, yang unik nih. Kenapa seorang Papa Joma Bala ini bisa sakit ya? Padahal kan dia biasa dia ke Afrika sana itu ya. Bisa sakit lama di Indonesia. Waktu itu kan saya pesawat jauh. Saya lagi berangkat dari Jakarta di Afrika Selatan. Waktu itu main kualifikasi Piala Dunia 2002 Korea itu Piala Dunia itu. So waktu itu saya berangkat tapi jauh sekali. Saya sampai di Afrika Selatan 1 hari istirahat. Besok 1 pertandingan Ford saya main 90 menit. Pagi-pagi harus naik pesawat lagi untuk balik di Indonesia. Wow, kondisi saya drop langsung waktu itu. Saya kira kena voodoo nanti dari supporter lawan. Kamu masih percaya dengan voodoo ya? Kamu percaya dengan voodoo Afrika? Oscar ini bisa-bisa. Saya selalu bilang sama Atta, sepak bola nggak ada voodoo. Voodoo paling di sepak bola adalah latihan keras, kerja keras. Ya. Menarik. Oke, Papa. Kita langsung aja ya, karena waktu singkat ini, Papa. Langsung ke Atta Bala. Tadi saya sempat lihat di YouTube-nya Pak Ram. Sudah cerita banyak, Papa, kepada Pak Ram ya. Saya ingin tahu sih cerita masa kecil Alta ini, apakah memang dari kecil Papa ini ingin Alta menjadi pemain sepak bola? No. Sebenarnya saya orangnya waktu saya masih kecil, saya selalu dengar dari papa saya. Saya simpah prinsip dia. Dia bilang kalau kita sebagai sering ayah punya anak berapa, tidak boleh pilih apa yang mereka mau. Kita cuma support apa yang mereka mau jadi, kita sebagai orang tua kita support. So waktu itu saya ingat. Waktu Atta masih kecil, ya Amaro mama Atta Larik itu memang dia ingin Atta jadi dokter, mamanya. So itu saya bilang sama mamanya, kamu lihat anak ini, dia kecil di rumah, dia hancur barang kita semua. Dia pukul-pukul bola, kaca-kaca semua di rumah. Sepertinya Atta ini mau jadi pemain bola. Tapi kita tunggu dulu. Kalau dia mau jadi pemain bola, kita harus support dia. Mamanya bilang oke. So dari kecil saya suka bawa Atta di lapangan. Atta lihat saya main, latihan sore sama klub-klub saya di mana saya main. Atta mulai suka bola dari itu. So waktu dia 6 tahun, mama dia bilang, loh Pak, anak ini saya suka sama sepak bola. Saya masuk dia di SSB aja. Saya bilang silakan. Di situ mama dia masuk dia di SSB, kita mulai dukung dia. Di umur 6 tahun Atta sudah masuk di SSB. Kan SSB ada umur usia 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dia masuk di situ, dia main bola. Sebenarnya saya nggak pernah paksa Atta untuk jadi pemain bola. Itu karena dia punya hobi dan bakat, saya support dia aja. Jadi awalnya ibunya pengen jadi dokter ya. Menarik sekali ya. Pengennya jadi dokter, tapi karena rumahnya hancur, itulah ya. Dan ini sudah sama terjadi. Waktu dia kecil, dia main bola nggak pilih tempat. Dia nggak pilih di luar. Di dalam rumah ada bola, dia pukul di mana-mana, lari, ikutin bola kaki kiri, pakai terus. Dulu dia nggak mau main di mana ada bola, dia main di situ. Ini Alta kalau dengerin ya, harus dengar cerita Papa ini ya. Dulu senyum. Cita-cita jadi dokter. Iya. Orang tua mama sekarang lihat passion jadi pemain bola ya. Iya. Tapi alhamdulillah Atta itu karena dulu mama dia selalu tekad dia untuk pendidikan. Walaupun dia menjadi pemain profesional, saya juga salut sama dia. Karena kan Atta itu mungkin tahun ini dia sudah lulus. Karena dia ambil jurusan business management di Bandung, itu kan dia dapat beasiswa dari PSI U20. Atta tetap main bola, dia tetap belajar terus dia. Kalau saya nggak salah tahun ini dia akan lulus dia. Beasiswa juga ya, sama kayak bapaknya berarti. Iya, Atta juga main bola terus. Sama. Kemarin saya pusing, dia mau habis SMA, saya bilang, waduh, anak ini mau kuliah duit dari mana? Kayak dia dapat beasiswa dari Bandung.
cerita yang lucu seperti Papa itu. Bala ini katanya Ata nih komen nih, belum lulus katanya gitu. Ini belum nih. Oh, Belum dia katanya. komen ya, saya bilang belum kah? Saya bilang kalau nggak salah tahun ini Tahun lagi. Ya, Masih setahun lagi katanya. Iya, ya. Wah, Oke, Bung lucu Rawon, banget. ada tambahan Bung Rawon? Nah ini setelah sudah apa namanya sepak bola di SSB, nah bagaimana cara Papa Bala ini mengarahkan anaknya menjadi seorang pemain yang baik, benar dan profesional? Apakah ada langkah-langkah untuk mengarahkan atau bagaimana gitu? Ada Atta sama saya. Banyak orang lihat Atta sama saya itu dibilang, "Wah, Papa Anan dekat." Orang lihat Atta sama saya dekat karena kita selalu sama-sama. Bahwa mereka nggak tahu apa yang jadi di belakang. Atta sama saya setiap hari kita kelahi. Kelahi kenapa? Saya ingin dia ada bakat bola. Saya ingin dia jadi. So saya selalu masuk. Atta sendiri tahu. Saya selalu cerita sama Atta, kalau kamu mau jadi pemain profesional, kamu harus disiplin, harus kerja keras, harus tidur on time, kamu harus banyak-banyak yang tidak harus kamu jalani. Alhamdulillah Atta ini, dia anak yang sangat takut sama saya. Jujur saya omong, walaupun dia sudah umur mulai remaja 20 tahun. Tapi kalau saya bicara sama Atta, dia selalu ikutin. Karena kecuali ada yang saya selalu lebihan, dia bilang, "Papa, janganlah, Atta bukan bayi lagi." Atta tahu, caranya seperti itu. Tapi saya selalu bicara sama Atta, kamu harus tidur on time, harus fokus, disiplin. Alhamdulillah, Atta, kita tahu zaman-zaman anak-anak kecil sekarang suka keluar malam, suka minum, suka lain. Saya selalu bilang sama Atta, kalau Papa lihat kamu minum, kalau Papa lihat kamu rokok, Papa akan jauh dari kamu. So, alhamdulillah dari cerita-cerita itu saya tekan Atta, dia takut. Atta aja main di liga profesional. Karena habis pertandingan, mereka ada libur. Teman-teman aja jalan, Atta telepon. Tapi teman-teman saya mau aja di mall buat kita santai aja minum kopi. Kalau saya sendiri mau tidur. Saya bilang jangan. Kalau diajak teman-teman, selama kalian punya tujuan baik, mau refreshing, kalian pergi minum, kamu ikuti teman-teman, habis itu pulang balik, siap diri kamu untuk latihan besok. Saya selalu bikin Atta seperti itu. Salah satu Atta bisa bicara. Selama Atta jadi pemain profesional, saya sudah bilang, Atta, saya tidak akan puji kamu sampai kamu pensiun dari sepak bola. Artinya, saya tidak akan puji dia harus kerja keras sampai dia jadi pemain top. Baru kalau dia sudah pensiun, baru saya akan bilang, kamu dulu waktu masih muda main bola, kamu bagus. Kenapa? Saya tidak mau dia puasin diri terlalu cepat. Itu yang bilang saya selalu. Ada itu, dia kalau habis pertandingan, pertama telepon dia tunggu lihat apa yang saya bilang. Kalau saya bilang, Atta, hari ini kamu bagus, tapi masih kurang-kurang ini. Dia selalu pegang kepala dia, papi nggak pernah puas dengan performa saya. Tanya Atta, mungkin dia nonton kita, dia akan bilang, saya bilang, Atta itu bukan cara, saya bilang, Atta itu satu cara dari ayah kamu untuk bikin kamu jadi sukses di sepak bola. Jangan terlalu puas, saya bilang sama dia. Siapa Pak? Kita akan kawal Atta ya. Iya. Karena Atta lebih takut sama saya, dia lebih banyak diskusi sama mama dia. Karena mama dia yang cerita sama saya. Sekarang mama Tri dia yang selalu bilang, no papa, Atta bilang ini. Baru disampaikan saya. Karena dia tahu kalau masalah bola dia saya sangat keras. Tahu kalau kompetisi habis, Atta sama saya di rumah, setiap kali saya mau latihan, dia harus latihan. Dia bilang, oh papi, saya baru dari kompetisi, kasih saya butuh istirahat 1 minggu. Saya bilang, nggak ada. Kamu istirahat 1 hari, 2 hari. Kamu masih muda, saya bilang sama dia. Umur kamu baru 20, kamu mau istirahat. So, begitulah. Belang-belang. Atta sudah mulai kerja keras. Kita dua sudah mulai komunikasi bagus. Dia latihan bagus terus. Begitu. Ya, saya rasa ini juga nasihat bukan hanya untuk Alta ya, Bung Rawon ya, tapi juga buat teman-teman yang mendengarkan. Pemain-pemain muda, ini nasihat dari Papa ya, untuk semua sih, karena memang sangat bagus sekali nasihat dari Papa. Teman-teman Atta semua saya selalu nasihat mereka bisa jadi saksi. Kalau biasa mereka main di rumah, atau kita ketemu di mall,
kita kafe-kafe, saya selalu bicara bola sama mereka. Kalian harus, kayak striker baru Persibaya itu, yang Januari itu. Dia bilang sama Ata, papi mau cerita sama saya dapat motivasi loh. Karena dari Tangerang di bandara kita bicara di pesawat sampai di Surabaya. Saya bilang, Jana, kamu punya kesempatan yang emas, jangan sia-siakan. Ini Persibaya, klub besar, bukan tim sembarangan. Kamu dipercaya dengan Coach Haji sekarang, kamu harus kerja keras ekstra untuk buktikan kualitas kamu. So dari situ dia juga motivasi setiap kali kita kalau ketemu kita bicara. Saya selalu sampaikan sama mereka, kalian harus kerja keras untuk jadi. Amin, amin. Kita doakan Alta dan juga semua pemain Persibaya musim ini bisa berprestasi, Papa. Itu yang saya amin. Itu yang saya selalu sampaikan sama mereka. Doa kita kalian bisa kerja keras, kompak, dukung program pelatih buat kalian buat prestasi lebih baik dari musim lalu. Itu doa kita semua. Amin. Amin. Tapi oke, Bung ada tambahan? Papa, ya, saya mau tanya satu. Dari boleh, dua, Papa. Satunya boleh. Yang saya menarik ini apa? Pola pengasuhan dari seorang Alta yang diasuh oleh Papa Jawa Barat dan Ibu. Ini papanya kan keras ya, kelihatannya keras ya, keras. Ya, sekali. Tapi anaknya ini begitu apa ya, sangat Jawani sekali lah, Papi. Maksudnya gesturnya, sopan santunnya itu saya gini deh. Itu yang Mama Tri dia sekarang bilang. Pak, Ata itu cuma bawa mungkin wajah kamu sedikit. Bos sufas kamu semua. Enggak ada satu pun di Ata. Karena memang saya tahu. Ata yang anak diam. Dia sopan. Ata itu sebenarnya dia kayak Amro mama dia. Jarang bicara. Dia sopan sama orang. Mungkin itu dia bawa mama dia. Tapi Ata itu memang betul. Kadang-kadang Ata sama saya bicara aja, saya sebagai ayah, saya kalau masuk di kamar saya rasa, anakku ini karena mungkin dia memang sportif, dia tenang, tapi kadang-kadang saya terlalu emosi lebih dengan dia untuk karya dia. Tapi alhamdulillah karena Ata itu anak yang mengerti. Kalau Ata itu punya satu cara dia menang hati saya. Kalau dia sama saya sudah terlalu bicara, dia rasa saya terlalu keras, dia selalu peluk. Dia selalu peluk saya, walaupun saya marah, dia selalu peluk. Papi, sudahlah, saya anakmu, saya dengar. Nanti Ata akan ikuti yang papi yang mau begitu. Dia sama saya selalu begitu. Ata itu, anak yang dia memang cool. Ya, mungkin konten malam ini lebih ke edukasi family ya, edukasi untuk keluarga. Saya bersyukur sih punya Papa hari ini. Ya, and saya pesan untuk teman-teman ada pemain muda-muda itu, kalau orang tua yang keras, bukan kita nggak sayang kalian, karena kita cuma dukung kalian untuk pemain muda semua Persibaya, kita cuma dukung kalian buat kalian jadi orang yang baik di masa akan datang, karena 10-20 tahun lagi saya selalu bilang sama Ata, saya tidak akan kuat untuk komunikasi sama kamu karena faktor umur. So saya bilang kalau sekarang kita nggak dorong kalian, kapan kita dorong? So itu saya sampaikan sama pemain muda semua. Kalau lihat Coach Haji keras, bukan dia nggak sayang kalian. Kalau lihat orang tua di rumah keras, bukan mereka nggak sayang. Tidak ada orang tua mau jahat sama anaknya sendiri. Tapi ini semua masuk di jalur pendidikan anak untuk dia jadi orang sukses di masa depan. Itu aja saya sampaikan pemain-pemain muda. Setuju sekali, Papa. Dapat salam dari Helen Bala, love ini. Oke, salam balik untuk semua Bonin Mandia dan wanita. Ayo kau dan Bonin semua wangi. Oke, ini menarik. Ada, ya menarik sekali ya. Memang apa yang dikatakan Papa ini malam hari ini mengedukasi sekali ya bagi kita semua. Untuk mungkin saya sebagai anak muda juga mendapat nasihat yang cukup penting. Ya, saya juga anak muda loh. Itu juga ada nasihat penting juga ini. Oke, Papa, sesuai dengan janji kita ya, karena memang Papa nampaknya ada tamu juga dan juga harus istirahat.
Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan terima kasih sudah kita. hadir ya. Emosi Jiwaku dan juga Sarawon. Sama-sama lahir batin, Atas sama-sama. nasihatnya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu balik semuanya. Jaga Ya, kesehatan. tetap jaga kesehatan. Bye. Salah satunya Liwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani. Wani.